Tascam 60D Mark II banyak digunakan oleh mereka yang mulai memasuki dunia perfilman atau mereka yang profesional di bidang sound engineer. Kali ini Capcus akan mereview audio recorder Tascam 60D Mark II dari sudut pandang video kreator, mulai dari fisik, menu, sampai dengan hasil rekaman dari Tascam DR60D Mark II ini. Simak terus. Memilih audio recorder yang baik agak-agak tricky, apalagi bagi kita, khususnya saya yang telinganya kurang peka terhadap suara atau sound. Berbeda mereka yang bergelut di bidang sound engineer. Sebelum kita mulai mereview, kami akan beritahu terlebih dahulu apa saja yang kamu dapatkan dalam paket penjualan. Kotaknya sebesar ini. Ada buku manual, ini kabel mini USB to USB, dan ini Tascam 60D Mark II. Tidak ada apa-apa lagi, kosong. Tascam 60D Mark II ini bukan barang baru ya, udah beberapa tahun, dan saya sudah menggunakannya sekitar 1 tahun lebih. Meskipun bukan barang baru, ini adalah versi update dari Tascam 60D. Bedanya, kamu dapat melihat pada bagian gagangnya. Pada bagian gagang 60D Mark II berwarna orange, sedang pada Tascam 60D dia berwarna silver. Tascam 60D Mark II ini memiliki ukuran, langsung kita hitung ya. Panjangnya sekitar 13 cm, tingginya 8 cm, dan tebalnya 7,5 cm. Kalau kita lihat bagian atasnya terdapat mounting untuk ke kamera ini, dan bagian bawahnya terdapat lubang untuk menempatkannya pada tripod. Bagian belakang Tascam ini terdapat tempat untuk memasukkan baterai. Baterai yang digunakan berukuran A2 sebanyak 4 buah. Sayangnya daya tahan baterai di Tascam 60D Mark II ini tidak menggembirakan ya, mengecewakan menurut saya. Di atas kertas untuk penggunaan baterai alkalin, Tascam DR60D Mark II hanya bertahan sekitar 2,5 jam dengan kondisi phantom power menyala, dan 4,5 jam bila phantom power tidak menyala. Sedang untuk penggunaan baterai rechargeable Enelop Pro hanya dapat bertahan sekitar 3,5 jam dengan kondisi phantom power aktif, dan 6 jam bila phantom power tidak aktif. Hal ini sangat jauh bila dibandingkan dengan seri Tascam DR40 yang dapat bertahan sampai dengan 16 jam dalam mode dual channel dan kualitas perekaman 96 kHz 24 bit
dengan penggunaan baterai alkalin, atau sekitar 14 jam saat menggunakan baterai analog. Bila dibandingkan dengan Zoom H4n Pro, kapasitas baterainya mencapai 6 jam jika menggunakan dua baterai alkalin dan 8 jam bila menggunakan baterai analog 2500 mAh. Bila dibandingkan dengan Zoom H6 yang menggunakan baterai alkalin, Zoom H6 dapat bertahan mencapai sekitar 20 jam perekaman. Pada bagian samping kiri terdapat dua port mic tipe combo XLR sekaligus jack ukuran 6,35 mm atau dikenal juga 1/4 inch. Port ini memiliki sistem penguncian jack. Ini akan membuat jack tidak mudah terlepas. Tapi jangan lupa untuk menekan besi penguncian saat ingin mengeluarkannya. Di sebelahnya terdapat port 3,5 mm yang digunakan untuk mic dan bersifat unbalance. Karena itu pastikan panjang kabel yang kamu gunakan maksimal 5 meter. Ada juga port kamera in yang digunakan bila kamu ingin menggunakan audio dari kamera dan memonitornya di Tascam DR60D Mark II dengan menggunakan jack berukuran 35 mm. Sedang untuk menggunakan audio dari Tascam kemudian masuk langsung ke dalam kamera, maka kamu dapat menggunakan port kamera out. Hanya saja pada port ini bersifat low. Suara akan sangat kecil meskipun kamu sudah menaikkan knob putar volume yang ada di bagian atasnya. Sedang untuk tipe high-nya kamu dapat menggunakan port yang disediakan di sebelah kanan Tascam 60D Mark II. Di samping itu ada juga port untuk remote yang dapat kamu gunakan untuk mengatur Tascam 60D Mark II melalui device eksternal. Tapi device ini harus kamu beli secara terpisah. Pada sisi kanan terdapat tombol power, tuas untuk mempause proses perekaman, port untuk headphone atau untuk memonitoring audio sekaligus dengan knob volumenya, dan port kamera out bertipe high atau line out untuk keluaran ke speaker monitor berikut juga dengan knob volumenya. Di bagian ini juga terdapat slot untuk memory card jenis SD card. Gunakan SD card kelas 10 ke atas agar tidak terjadi masalah saat perekaman. Ada juga port mini USB yang digunakan untuk mencolokkan power bank ke Tascam DR60D Mark II. Jadi kamu diberikan alternatif power source selain baterai biasa yang sangat mengecewakan tadi lewat power bank. Saya sendiri selalu menggunakan power bank sebagai sumber daya. Bagi sebagian orang, tombol-tombol di bagian depan atau utama ini cukup membingungkan. Ayo kita lihat secara singkat. Terdapat 3 knob untuk mengatur besaran gain tiap channel, lengkap dengan indikator bila terjadi peaking atau peak, maka lampu LED akan menyala. Peak atau peaking adalah bila level meter terlalu tinggi dan akhirnya menciptakan distorsi atau noise. Jadi pastikan kamu menyediakan headroom yang cukup untuk setiap jenis perekaman. Ada juga knob untuk mengubah mode line, mic, dan mic plus phantom power. Mode line digunakan bila kamu menggunakan port sebagai line in selain mic. Mode mic digunakan bila kamu menghubungkan port dengan mic yang tidak membutuhkan phantom power. Contoh mic jenis dynamic. Mode mic plus phantom digunakan untuk menghubungkan mic yang membutuhkan phantom power. Namun bila di mic kamu sudah menggunakan baterai sendiri untuk memberi daya phantom sebesar 48 volt, maka matikan mode ini dan beralih ke mode mic standar agar tidak terjadi kerusakan. Mode dengan phantom power hanya ada di channel 1 dan 2 saja. Knob yang paling besar atau data dial digunakan untuk bernavigasi di dalam menu atau memilih menu tertentu dengan cara menekannya. Tombol monitor select digunakan untuk memilih input yang akan kamu monitor. Ada 2 pilihan, yaitu mix yang merupakan campuran dari semua input, dan yang satunya lagi adalah kamera in. Lewat kamera in, kamu hanya akan memonitor bagian port kamera in saja. Tombol mixer digunakan untuk mengatur balancing dan level semua suara secara sekaligus. Tombol quick digunakan sebagai tombol shortcut untuk berbagai fungsi.
Jika kamu sedang berada pada tampilan home screen, maka pada saat kamu menekan tombol ini akan muncul menu pengaturan level, align, dan play a key. Jika kamu berada pada tampilan lain akan berbeda pula menu yang muncul. Ada 3 LED indikator yang berfungsi sebagai informasi saat proses perekaman sedang berlangsung, yaitu perekaman dual channel, perekaman 4 channel, dan indikator proses perekaman tengah berlangsung. Lampu indikator rek akan menyala jika kamu menekan tombol dengan titik berwarna merah atau tombol perekaman. Jangan salah ya, jika kamu menekannya 1 kali, maka baru masuk posisi standby untuk merekam. Kamu harus menekannya sekali lagi untuk memulai proses perekaman. Di sebelah kiri tombol rek ada tombol play untuk memainkan file yang sudah kamu rekam, dan tombol stop yang digunakan untuk menghentikan proses play. Tetapi tombol play ini dapat juga kamu gunakan untuk kembali ke tampilan awal atau home screen jika kamu tengah berada di menu tertentu. Pada tampilan layar yang berwarna cantik ini memiliki beberapa info yang memudahkan kita untuk mengetahui proses apa yang sedang terjadi. Misal pada bagian pojok kiri atas bertuliskan mix. Bagian ini memberikan info audio apa yang sedang dimonitor. Mix berarti mode perekaman semua channel. Pada info bertuliskan folder, menandakan folder mana tempat playback sekarang tengah berlangsung. Di bagian pojok paling kanan terdapat indikator baterai jika kamu menggunakan baterai A2. Jika kamu menggunakan power bank, maka lambangnya akan berubah menjadi lambang USB. Selain itu di bagian bawah juga terdapat indikator low cut yang jika menyala maka background bertuliskan low cut ini akan berwarna hitam. Di bawahnya ada juga indikator limiter dan slate. Sekarang kita masuk ke bagian menu. Terdapat menu rec mode. Dengan menekan tombol knob yang paling besar tadi atau data dial, kamu akan masuk ke sub menu berikutnya. Kamu dapat memilih rec mode antara mono, stereo, dual stereo, atau 4 channel sekaligus. Untuk kembali ke menu berikutnya atau ke menu sebelumnya, tekan tombol menu. Di bawahnya ada menu input setting. Di sini kamu mengatur gain, limiter, low cut untuk channel-channel tertentu sesuai dengan mode perekaman yang kamu pilih. Back lagi ke menu sebelumnya, terdapat menu rec setting. Rec setting ini adalah pengaturan seputar format, sampel, size, dan lain-lain. Kembali ke menu sebelumnya, ada menu auto rec. Ini dapat kamu matikan atau kamu hidupkan. Jika kamu hidupkan, kamu dapat mengatur start level dan end level. Tapi kalau saya biasa mematikan menu ini. Kembali ke menu sebelumnya, ada play setting. Di dalamnya terdapat submenu area folder yang akan kita gunakan untuk melakukan playback. Mode-nya juga repeat atau tidak, dan lain-lain. Kembali ke menu sebelumnya, ada menu browse. Browse itu jika kita ingin melakukan browsing ke dalam SD card. Kembali ke menu sebelumnya, ada menu others. Menu others ini terdiri dari submenu information, file name, date name, remote, system, dan lain-lain. Kembali ke menu sebelumnya, dan itu menu terakhir di jajaran menu utama. Saat ini saya menggunakan Sony PX470 untuk melakukan perekaman audio. Kita akan mencoba bagaimana hasilnya dan kualitasnya saat menggunakan Tascam DR60D Mark II. Ini adalah komparasi rekaman audio dari device yang berbeda-beda. Ini adalah komparasi rekaman audio dari device yang berbeda-beda. Ini adalah komparasi rekaman audio dari device yang berbeda-beda. Ini adalah komparasi rekaman audio dari device yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kesimpulannya? Tascam 60D Mark II ini memiliki preamp terbaik di harga yang ditawarkan. Selain itu, kemudahan menggunakan power bank sebagai pengganti daya juga merupakan nilai lebih. Layarnya juga mudah dilihat bahkan saat kamu berada di outdoor atau di terik matahari. Berbeda jika kamu menggunakan layar yang menyerupai layar ponsel, maka kamu akan kesulitan melihat layar tersebut pada saat matahari terang.
Selain itu, sistem penguncian port mic-nya juga sangat bermanfaat agar tidak mudah goyang atau lepas. Harganya juga sangat bersahabat, yaitu berkisar antara 3,2 juta sampai dengan 4 juta di toko-toko online. Bagi para pemula, pembuat video yang ingin memasuki dunia perfilman, audio recorder ini cukup lumayan. Lalu apa kekurangannya? Yang jelas yang tadi, daya tahan baterainya yang amat mengecewakan. Tapi untungnya dapat tergantikan dengan kemampuannya menggunakan power bank. Jadi kamu bisa cukup lama menggunakan audio recorder ini. Selain itu kelemahannya tidak adanya mic atau built-in speaker pada audio recorder ini. Jadi jika kamu ingin melakukan pengecekan cepat secara cepat di lapangan, kamu akan kesulitan. Kamu harus selalu mencolokkan headphone kamu untuk melakukan monitoring. Kekurangan lainnya yaitu bahan materialnya terbuat sangat plastik. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai terjatuh. Dan kekurangan lain yang saya rasakan yaitu sulitnya untuk menemukan tas yang cocok untuk Tascam 60D Mark II ini. Tidak seperti Zoom H4n Pro yang memiliki case khusus untuk audio recorder tersebut. Saya sudah mencarinya ke berbagai toko online tapi tidak menemukannya. Agaknya di luar sedang hujan lebat ya. Suaranya sampai kedengeran masuk ke ruangan ini. Oke, demikian saja review Tascam 60D Mark II ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum atau like video ini agar kami lebih semangat untuk memberikan video-video review berikutnya. Terima kasih dan salam capcus.